Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang kita meyakini bahwa dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka risalah Islamiyah sudah sempurna, bahwa agama Islam sebagai agama penyempurna, agama-agama yang lain adalah kita imani, dan kita meyakini bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah. Sepandai apapun dia, sekuat apapun dia, dan seterusnya, kita tidak meyakini adanya rasul setelah Nabi Muhammad. Ketiga kalinya marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lafaz hamdalah ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah, yang itu artinya bahwa apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, apapun yang hari ini melekat pada diri kita, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini merupakan sebuah kesyukuran yang besar. Di Masjid Nurul Huda ini, sholat subuhnya tadi saya lihat ada kurang lebih 3 shaf. Ya, semuanya tidak ada yang masbuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Berarti kita datang ke masjid ini tepat waktu. Di antara jamaah ini tadi juga ada yang berbeda-beda. Ada yang jam 2 sudah bangun, Pak ya. Ada yang setengah 3, beragam. Ada yang setengah 4. Ada yang azan tadi kemudian terbangun. Beda-beda. Pada saat kita hendak tidur itu, kita ini menitipkan semuanya kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, manusia itu lemah. Dalam keadaan tidur itu, seluruh yang berkaitan dengan duniawi ini terputus, Pak. Pada saat manusia itu tidur, segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi ini terputus sementara. Makanya kita titip kepada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amud. Kita ini pamitan waktu mau tidur ya. Dengan namamu ya Allah kami hidup, aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati.
Tidak sedikit kemudian orang yang ketika tidur lalu dia tidak bisa kembali membuka mata. Berapa banyak orang yang pada saat tidur Allah kemudian timpakan musibah dan bencana. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, gedung-gedung kemudian jatuh, atap kemudian menimpa orang yang tertidur. Allah turunkan banjir bandang gitu. Adanya kebakaran hebat. Apa kemudian yang bisa dilakukan manusia ketika manusia tertidur? Maka sebagai bentuk rasa syukur, ketika manusia bangun, maka tidak ada ucapan yang lain. Mengawali tidurnya itu dengan bismillah, membuka atau mengakhiri tidur ini dengan membuka mata dengan mengucapkan hamdalah. Bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi setelah bangun tidur sudah berdoa apa belum? Atau mohon maaf langsung aktivitas, atau langsung melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Ini dasar, tetapi itu bentuk tauhid kita kepada Allah. Kita sering melupakan hal-hal yang sederhana, tetapi sesungguhnya itu adalah bentuk tauhid kita kepada Allah. Mengucapkan hamdalah, berterima kasih. Alhamdulillahilladzi, pripun Pak? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kembali ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Masya Allah. Ini kita itu semuanya sebetulnya selalu dalam genggaman Allah. Maka ketika manusia sudah dalam genggamannya, maka seyogyanya kita senantiasa meminta kepada Allah. Maka dalam suratul Fatihah itu dijelaskan, yang itu disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang itu kemudian menjadi rukun sholat. Kalau sholat subuhnya ini 2 rakaat, maka 2 kali kita membaca Fatihah. Kalau kemudian sholat itu terdiri dari 17 rakaat, maka sehari kita ini membaca 17 kali minimal. Itu belum sholat sunnah. Dalam suratul Fatihah itu ada satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini tidak dipotong, Pak. Ini satu kesatuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini tauhid, sekali lagi tauhid. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Maka makna la ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan, tidak ada Rob, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Iyyaka na'budu. Termasuk itu selalu mengingatkan kita atas misi penciptaan hidup kita ini di muka bumi ini. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang kita semuanya insya Allah hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pak, Bu, misi utama hidup ini kan apa? Beribadah kepada Allah. Ternyata maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin ini adalah untuk menyembah Allah. Maka di situ ditegaskan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hafal, Pak. Bahkan anak-anak kecil itu hafal, saking seringnya mendengar Fatihah. Surat yang paling cepat dihafal anak-anak, surat yang paling banyak dihafal anak-anak, meskipun anak-anak ini belum bisa ngaji, itu adalah suratul Fatihah. Bapak-bapak dulu sebelum hafal surat An-Naba, sebelum hafal surat Al-Baqarah, hafal surat apa dulu, Pak? Nggih, hafal. Meskipun belum lihat tulisannya, atau jangan-jangan sampai hari ini ada yang belum lihat tulisannya. Karena simaah, karena mendengar. Ya. Ngaji kupingan. Coba ditahqiq lagi, Pak, dilihat suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyempurnakan ibadah kepada Allah, ada permintaan kita kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah itu, selain secara lisan, maka ada ungkapan rasa syukur secara perbuatan. Nah, pagi ini saya kira satu sama lain punya cara yang berbeda dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasa sangat menikmati hidup ini ketika bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu nikmat hidup ini, Pak. Ada seseorang itu yang kemudian merasa satu hari itu sangat bermakna ketika tidak melewatkan sholat tahajud. Ada yang merasa, saya yakin ada yang merasa. Bangun di sepertiga malam, sholat dalam kesendirian, merenungkan apa yang dilakukan, mengingat dosa-dosanya lalu menangis, itu merupakan sebuah bentuk rekreasi yang luar biasa. Rekreasi spiritual yang betul-betul mengantarkan kita kepada ketenangan hidup. Jadi kalau seseorang itu ingin dimuliakan, kuncinya adalah sholat tahajud, Pak. Nggih. Wa minal laili pripun fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini. Ada pula di antara kita yang kemudian merasakan bisa betul-betul nikmatnya bersyukur itu kalau bisa hadir di masjid, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ditambah dengan sholat qobliyah subuh, sebelum subuh. Ini rasanya Masya Allah, nikmat sekali. Apalagi kemudian Allah berikan keluasan rezeki, datang sholat subuh ke masjid sambil membawa uang. Bahkan saya yakin di antara jamaah ini sudah ada yang menyiapkan semalam itu, besok pagi saya mau ke masjid, saya siapkan uang untuk saya masukkan ke dalam kantong atau kotak infak. Di beberapa daerah, Pak, termasuk daerah saya sana di daerah Krembung itu ada kaleng-kaleng di depan rumah, kaleng-kaleng infak, ya. Namanya kaleng infak subuh. Oleh ketua RT itu diambil di pagi hari, itu nalangi para ibu-ibu yang sampun sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, tidak bisa berkesempatan hadir di masjid tapi masih ingin bersedekah, itu pada pagi hari, hari Ahad begini diambil, Pak. Diambil, dikumpulkan, lalu didistribusikan ke panti-panti asuhan, begitu. Semangatnya ini bersama, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini adalah bentuk kesyukuran. Kalau saya boleh mengartikan bersyukur kepada Allah itu
sangat luas, yaitu maknanya mendaya gunakan seluruh apapun yang hari ini sedang, bahasa saya itu sedang melekat pada diri kita, untuk kita gunakan sebagai sarana untuk taqarruban ilallah. Sedang, Pak ya. Berarti kalau kita gunakan bahasa Inggris itu bentuknya adalah present continuous tense. Present continuous tense itu adalah kenapa, Pak? Yang sedang dilakukan, yang sedang nempel. Karena tidak ada jaminan, mohon maaf, karena tidak ada jaminan apapun yang hari ini sedang melekat pada diri kita itu selalu melekat pada diri kita. Kesehatan kita tiba-tiba sakit, ilmu kita tiba-tiba absent minded atau lupa atau pikun atau seterusnya apapun. Maka bersyukur itu adalah mendaya gunakan apapun yang hari ini sedang Allah titipkan kepada diri kita ini. Ini menjadi penting. Kenapa kita perlu bersyukur? Sebab per hari ini banyak orang lupa caranya syukur. Banyak orang itu tahu caranya bagaimana mendapatkan rezeki, tapi caranya bersyukur itu yang lupa. Banyak orang menyusun bisnis, usaha, ya, sudah dianalisis, bahkan analisis SWOT-nya sudah masuk ke situ. Dari sisi strongnya itu kekuatannya apa, dari sisi weakness-nya itu kelemahannya apa, dari sisi opportunity peluangnya itu apa, dari sisi threat-nya ancamannya itu apa, sudah dianalisis semua. Muncul usaha. Kira-kira kalau saya usaha di sini, maka keuntungannya seperti ini. Ya, alhasil terjadi keuntungan. Tapi lupa caranya bersyukur, yaitu lupa dengan infaknya, lupa dengan zakatnya. Nah ini, lambat-kelambatan kemudian akhirnya berkurang. Nah, pada kesempatan kajian Ahad pagi ini, izinkan kami untuk menyampaikan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, jauh-jauh hari Allah sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menjadi tujuan utama umat Islam. Kita meyakini bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk menanam. Panennya nanti sesekali bisa Allah berikan di dunia, tapi panen yang sesungguhnya itu ada di negeri akhirat. Kehidupan dunia ini dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Hadid ini adalah kehidupan dunia yang menjadi permainan dan senda gurau saja. Artinya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau
artinya betul-betul tidak memuaskan manusia, tidak menjadikan sesuatu yang diraih di dunia itu betul-betul menjadi raihan terakhir. Contoh, kita punya anak kita ini lulus SD gitu. Seakan-akan capaian lulus SD itu menjadi capaian yang luar biasa ya, predikatnya mungkin kalau nilai rankingnya itu, kalau dulu masih ada ranking, itu ranking 1. Kemudian bisa jadi predikat-predikat yang menyertainya itu sempurna. Tapi mari kita lihat perjalanan. Ternyata setelah SD ada yang namanya SMP. Di SMP begitu. Bahkan kuliah itu wisudawan atau wisudawati terbaik, nilainya cum laude, IPK-nya itu 4,5 dan seterusnya. Setelah itu capaian itu akan dihadapkan dengan sesuatu yang lain, namanya dunia persaingan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betul-betul kalau itu merupakan capaian dalam kehidupan dunia ini, maka kita ini diminta oleh Allah untuk menyadari bahwa capaian demi capaian itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak mengira bahwa capaian itu mutlak dari dirinya sendiri. Khawatirnya begini, Pak, kalau kita kemudian merasa rezeki atau harta yang kita kumpulkan ini mutlak dari cara kita bekerja, khawatirnya nanti kalau ada zakat tidak mau mengeluarkan zakat, khawatirnya nanti kalau ada fakir miskin yang membutuhkan tidak mau mengeluarkan sedekah, dan seterusnya karena merasa itu adalah hasil keringatnya sendiri. Ini kan repot, Pak. Lalu berkaitan dengan tahta, ya, tahta itu kalau menjadi tujuan terakhir itu pasti salah. Karena kalau tahta atau kedudukan atau jabatan itu menjadi tujuan utamanya, maka bisa jadi seseorang itu akan menghalalkan secara segala cara. Lupa kalau ada periodisasi. Menjabat jadi apapun, Pak, di dunia ini tidak ada yang abadi. Maka dalam Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu diberi sematan maha, ya, maha. Ar-Razzaq itu maknanya maha memberi. Bisa jadi orang lain itu suka memberi, bisa jadi kita ini kenal dengan orang yang suka memberi, tapi hanya sebatas memberi, tidak maha memberi. Kalau memberi itu tidak selalu dan terus menerus, tapi kalau maha memberi rezeki itu terus menerus dan tidak ada batasan. Allah itu Ar-Razzaq, maha memberi rezeki terus menerus, Pak, tidak ada batasan. Seandainya Allah itu kemudian merasa jengkel melihat manusia, ini kok ada manusia diberi rezeki kok nggak mau menyembah Allah, nggak mau menyembahku, kata Allah, ya sudah saya putus rezekinya. Maka nasib seluruh orang kafir itu kemudian miskin semua. Kenapa begitu? Karena jelas-jelas mereka menyekutukan Allah. Lah kok Allah itu kemudian mangkel kepada orang-orang kafir, ya sudah orang kafir 2025 saya hentikan seluruh rezekinya. Miskin semua orang kafir, Pak. Tapi kenyataannya tidak. Ada sifat yang namanya Ar-Rahman, maha memberi. Siapapun diberi tanpa batas. Kemudian ada Al-Malik yang maha merajai, maha merajai. Bisa jadi raja itu berkuasa, tapi berkuasanya raja itu ada batasan waktu. Tapi maha merajai itu tidak ada batasan waktu. Nah ini, Pak. Maka Allah menegaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun.
Ya, berpermainan dan senda gurau saja. Ya, ya. Makanya ada istilah panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Bersenda gurau, berganti peran. Hidup ini hanya bermain peran dan berganti peran. Ada kalanya kita itu menjadi peran A, selamanya tidak bisa peran A itu melekat pada diri kita. Besok diganti lagi, Pak. Ya, kita ini dulu anak-anak, lalu menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Hari ini kita menjadi orang tua, besok menjadi lansia. Setelah lansia, kita ini pindah ke alam barzah, diganti lagi dengan generasi-generasi kita. Sunnatullahnya memang begitu. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini itu adalah apa? Senda gurau dan permainan. Kemudian wazinatun, ya. Wazinatun itu anaknya adalah perhiasan. Manusia itu kemudian di dalam dunia ini sering suka berhias, ya, perhiasan. Perhiasan ini kemudian disambung dengan watafakhurun bainakum watakathurun fil amwal wal aulad. Sesungguhnya harta benda itu dan anak-anak ini simbol perhiasan, simbol kebanggaan, ya. Simbol kebanggaan satu sama lain yang saling Yang saling pamer satu sama lain itu. Kalau bukan harta ya anak-anak. Ini dunia, Pak. Punya mobil, pasti dalam hati kecil kita itu senang, betul ya? Dan sisi yang lain kalau kita tidak menyadari, itu akan ditumpangi setan, ditumpangi iblis menjadi kebanggaan. Wah, kalau dulu lewat kompleks itu naik Cherry dan sekarang naik Alphard, itu rasanya beda. Kalau dulu kita menjadi ketua RT, sekarang kita menjadi ketua RW, itu mungkin jalan kita berbeda. Kalau dulu kita menjadi Pak Camat dan hari ini kita menjadi Bupati, maka cara makan kita pun berbeda. Kalau dulu kita Bupati lalu kita menjadi Gubernur, maka tempat main kita pun akan berbeda. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali kemudian kita ini juga terjebak. Ini cerita. Kalau bapak-bapak ini yang sering diceritakan apa, Pak? Kalau ketemu sama teman-temannya, anak mungkin ya. Alhamdulillah. Maka kalau bercerita itu diawali dengan hamdalah, Pak. Halo? Kalau cerita apa-apa itu diawali dengan hamdalah dulu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa kita ini terikat dengan kekuasaan Allah. Alhamdulillah ning anakku saiki wis kuliah kabeh. Sing nomor 1 wis oleh kerja nang ngene kono. Sing nomor 2 kuliah semester 3. Sing nomor 3 iki si SMA ning alhamdulillah. Wis cukup. Nah, cerita lagi, ketemu teman lamanya, ketemu temannya dulu karena pulang kampung kemarin waktu lebaran. Nah, cerita ketemu teman SD-nya dulu. Nah, waktu ketemu itu kelihatan, Pak. Orang kalau tauhidnya kuat dan tidak itu kelihatan. Kalau orang tauhidnya kuat itu lafadznya itu hamdalah dulu. Kalau tidak, iso-iso gelangi sing muni dulu, Pak. Kerincing kata. Maknanya apa? Mas-masane akeh. Lek ajenge silaturahim iku jari-jari ini dipasangi cincin kanan kiri 10 jari itu ada cincinnya semua. Pergelangan tangan kanan kiri niku mas-masan niku gelang niku sakjane pun lengan panjang niku mas-masane ditokaken gelange supaya ketok, supaya tonggone niku semerap. Nek nggak ada masan kalunge nggih ngoten didawawakaken sambung kali rantai.
Nah, maknanya apa? Ada potensi watafakhurun, saling berbangga. Enten sing ngoten mudik niku metoh mobil enggal, mobil sing terbaru, Innova Reborn, diesel, masya Allah. Duduk. Sengaja moton dipateni ngarepe omah. Kalau kemudian kita ini terjebak dengan gemerlapnya dunia, maka bisa jadi capaian-capaian yang sudah kita dapatkan ini seakan-akan itu mutlak murni karena kepandaian diri kita. Lalu kita menafikan Allah, lalu kita mengesampingkan Allah. Tapi Pak, akan terasa berbeda ketika seseorang itu dengan segala nikmat yang Allah berikan ini, kemudian kalau ketemu orang mengucapkan hamdalah. Beda Pak. Kadang-kadang malah orang itu kalau sudah semakin kaya itu merendah Pak. Oke, saya tuh sering ketemu orang baru kaya sama orang kaya beneran. Ini biasanya tampilannya malah beda. Orang baru kaya, orang kalau baru kaya itu kan baru merasakan kaya. Apalagi kayanya ini kemudian merasa itu hasil capaian dirinya. Wah, tampilannya beda Pak. Tapi kalau orang sudah terlalu lama kaya dan kayanya itu kaya betulan, dan kemudian ini tauhidnya kuat, biasanya malah merendah, sewantai, penampilannya tidak kelihatan. Tahu-tahu beliau yang mengcover seluruh kebutuhan masjid ini, beliau yang kemudian pertama kali kemudian yang menyerahkan harta bendanya untuk kemakmuran masjid ini misalkan. Dan seringkali orang yang seperti ini itu beliau itu jauh dari struktural. Wis tak sumbang sing owake ya, wis jenengku gak usah dilebokno. Nama saya ndak usah dimasukkan. Atau nama saya nggak usah dicatat. Tuh, kalau orang kemudian sudah pada fase kesyukuran yang luar biasa kepada Allah, maka sudah akan seperti itu. Dan uang itu bukan menjadi sesuatu yang diletakkan di atas kepala, bahkan uang itu sudah di bawah kakinya. Maknanya apa? Harta yang begitu banyak itu mudah sekali dikontrol, bukan malah harta yang mengontrol diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah ke Baitullah, ke Haramain, ke Mekah dan Madinah, sebetulnya fenomena kehidupan masyarakat Mekah dan Madinah itu menjadi bentuk ukuran kehidupan dunia untuk kita. Makanya hari ini dan sampai nanti yaumul qiyamah, Haramain itu dijaga sama Allah. Dua kota suci itu dijaga sama Allah. Dari sisi perniagaan, kalau mendengar azan, pripun Pak? Halo, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ke Mekah maupun Madinah, baik itu dekat dengan Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, kalau azan kira-kira perniagaannya bagaimana? Padahal sedang rame-ramenya, betul. Padahal sedang rame-ramenya. Bahkan ada ultimatum untuk menutup itu sebelum azan, berapa menit sebelum azan ditutup. Itu persis di Indonesia. Iya, Pak. Halo. Indonesia itu waktu Ramadan bahkan 10 hari terakhir, wow, jangankan tutup, malah buka seluas-luasnya itu, saingan sama masjid itu. Nggih, saingan sama masjid. Iktikafnya pindah. Ya. Itu perniagaan. Dari sisi yang lain, dari sisi otomotif nyenengan tingali, mana ada orang Arab kemudian ketika tabrakan itu kemudian mereka ricuh gitu. Mboten. Saya naik gitu, betul-betul tertabrak Pak. Diar di jalan ya. Diar keluar. Lah keluar dari mobil itu salaman loh Pak. Masya Allah. Teng mriki jenengan? Halo. Jenengan jujur mawon. Jangankan tertabrak, tergores saja
Tuh. Ya, 5 tahun sekali ganti. Mobil itu kalau di sana mungkin di sini berapa M gitu nggih. Mereka damel muat sayur-sayuran. Lah teng Taif kan ngoten. Teng Taif niku. Saya melihat sendiri di Taif itu. Taif itu kan sebuah kota di Jazirah Arab yang kalau di sini ini kayak batu lah Pak, kayak batunya Jawa Timur gitu. Jadi pertaniannya subur, buah-buahannya melimpah. Betul Pak ya? Ada yang pernah ke Taif Pak? Enten nggih? Alhamdulillah. Di sana mobil-mobil mewah itu ternyata buat muat sayuran. Di sini ini kalau bisa jangan sampai tergores. Harus bersih mobilnya daripada yang punya. Jadi betul-betul bagaimana kemudian harta itu ditaruh di bawah kaki Pak, tidak di atas kepala. Berat Pak kalau di atas kepala. Kalau jenengan punya harta itu kemudian ditaruh di atas kepala kita, itu jenengan pasti akan dicengkeram dengan harta itu, diperdaya. Punya uang ini untuk ini ya, untuk itu, malu, males. Besok ini mau ada hari raya Idul Adha, ada perintah apa Pak? Berkorban. Tabungan kita ini bisa jadi itu lebih berlipat-lipat. Ada yang punya tabungan tunainya saja ini bisa sampai puluhan juta, apalagi yang di dalam misalkan tabungannya. Tapi masalahnya kita ini tergerak nggak nanti untuk berkorban. Nah ini menjadi penting. Nah saya lanjutkan. Kehidupan dunia ini ada perumpamaan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Ya. Kehidupan dunia ini seperti hujan yang tanaman-tanamannya ini mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Seperti fase kehidupan manusia. Manusia itu mulai dari kecil, lalu remaja, kemudian dewasa, tua, lanjut usia, sudah tidak mampu apa-apa, lalu meninggal. Ini capainya begitu. Sama apapun itu, karir pun begitu Pak. Mohon maaf, karir itu begitu. Kalau kita ingat dulu kita masih muda, kita ngejar karir. Kadang-kadang ada orang yang ngejar karir itu sampai luar pulau Pak. Betul Pak ya? Sampai luar pulau, berpisah dengan orang tuanya, kadang-kadang berpisah dengan istrinya, kadang berpisah dengan anaknya, untuk meraih sebuah karir di luar pulau, bahkan luar negeri Pak. Betul ya? Apapun dilakukan. Lalu setelah dapat karir, yang diminta cuman kembali ke keluarga. Bagaimana caranya bisa mutasi? Ya, yang ada di luar pulau inginnya bisa mutasi ke dalam kota. Mutasi dilakukan. Tuk. Kalau sudah saatnya selesai karir itu, tidak bisa terus-terusan. Ya, ada yang 60 tahun, ada yang 56 tahun, ada yang 58 tahun, dan seterusnya. Saya contohkan ibu saya sendiri, ASN. Sekarang ya di rumah, kembali kepada anak dan cucunya. Aktivitasnya nggih ngomong putu. Nggih. Sakjane mboten ngomong, mboten ngerawat, membersamai. Ngoten. Itu sama anak-anak. Nah, kalau kemudian kita tidak melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, maka hidup itu hanya sebuah siklus Pak. Hanya sebuah siklus yang mau tidak mau, sadar tidak sadar kita akan mencapai siklus itu. Makanya Islam itu harus punya pembeda. Makanya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik
amalnya. Monggo Pak, amal sing kathah semampu yang bisa kita kerjakan. Mampunya sholat nggih sholat sing istiqomah, sholat sing ikhlas, sholat yang sungguh-sungguh, bila perlu ditambah menjadi muadzin. Muadzin niku pahalanya masya Allah Pak. Nek mboten enten muadzin, tiyang niku mboten ndugi teng masjid. Betul? Dikira dereng sholat. Muadzin niku masya Allah. Monggo Pak, berlomba-lomba. Enten muadzin ndugi ini mantun iqomah. Sanes muadzin niku. Muadzin itu adalah orang yang datang paling awal. Nyalakan AC, nyalakan lampu, nyapu-nyapu barangkali belum bersih, lalu azan. Masya Allah, azan niki luar biasa Pak. Makanya enten niku tiang niku sing amalan istiqomahnya apa Pak? Azan. Amalan istiqomahnya orang itu beliau sadar tidak bisa sedekah. Beliau sadar kalau membangun masjid tidak bisa dengan tenaga. Beliau punya suara, maka suara itulah yang digunakan sebagai alat untuk beribadah. Azan Pak. Azan mulai enom sampai tua. Azan mulai suarane banget sampai serak-serak mboten tutuk-tutuk niku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mboten enten sing gantosi. Bukan karena suaranya yang sudah lemah nggak bisa ada yang ganti. Yang suaranya enak-enak banyak. Tapi yang istiqomah datang lebih awal ke masjid ini loh yang ndak ada. Sulit ini Pak. Mboten percaya? Mangke jenengan zuhur adzan. Saged ta? Nah, bisa adzan, tapi istiqomah menjadi muadzin itu susah. Sepele Pak, nggih. Wau sinten sing adzan mriki? Sinten? Pundi? Masya Allah. Loh. Nek boten adzan, boten enten salat. Oke, kantosan malah saya niku. Pun saya lanjutkan sedikit lagi. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu yang sebentar di dunia ini menentukan nasib kita di akhirat. Saya ulang, yang sebentar di dunia ini ternyata menentukan nasib kita di akhirat. Allah berfirman, ini ya lanjutannya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ternyata kemudian di akhirat itu ada yang namanya siksa, ada juga ampunan dan keridhaan Allah. Nah, kita ini dapat yang mana, Pak? Kita ini nanti di akhirat itu dapat siksa atau dapat ampunan, itu tergantung bagaimana sikap kita selama di dunia. Lah kalau kita ini sama Allah itu manut, disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa, disuruh apa? Disuruh zakat ya zakat, boten ngelawan, ya kita akan mendapatkan apa? Ampunan sama rahmat, sama keridhaan Allah. Tapi kalau di dunia ini disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa menentang makan enaknya sendiri, ya disuruh zakat kikir, disuruh sedekah bakhil, cenderung melukai orang, cenderung memusuhi orang, cenderung menyakiti orang, cenderung membuat orang ini tidak nyaman. Lah, kita ini memilih jalan hidup kita sendiri, Pak. Kita ini hidup di dunia menentukan nasib kita sendiri di akhirat. Maka Allah itu tidak pernah menzolimi makhluknya. Justru makhluk itu sendiri yang menzolimi dirinya sendiri. Nggih, pun nggih Pak nggih. Pun mugi-mugi kehidupan dunia ini ditutup sama Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur.
Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah itu kesenangan palsu, kesenangan yang tidak hakiki, fana, fatamorgana. Bapak-bapak pernah lihat fatamorgana? Pernah melintas di jalan tol di siang hari, terik matahari yang begitu panas, seakan-akan di depan itu ada kubangan air, Pak ya. Itu namanya fatamorgana. Pada saat kita sudah sampai di situ, ternyata tidak ada apa-apa. Itulah fatamorgana, kesenangan palsu. Kesenangan ini bisa menjadi hakiki kalau ya kita niatkan segala sesuatunya karena Allah, dan kita awali karena Allah, dan kita tidak lepas dari ketetapan-ketetapan Allah. Maka hidup ini akan menjadi bahagia sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah siklus kehidupan dunia. Semoga anak keturunan kita dan keluarga kita ini dijaga sama Allah, Pak nggih. Ditata hidupnya sebagai apa? Diberikan kehidupan yang layak di muka bumi ini. Karirnya ditata sama Allah, rezekinya diluaskan sama Allah, kehidupannya bahagia, tapi kemudian tidak sampai melupakan Allah. Paling akhir ya, kaidah kehidupan dunia ini, Pak, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka anginnya semakin, saya ulang, semakin tinggi posisi seseorang, maka anginnya semakin kencang. Baik itu dalam hal ilmu, semakin tinggi ilmu seseorang, angin yang menerpa semakin kencang. Semakin banyak harta seseorang, tiupan anginnya semakin kencang. Semakin tinggi jabatan seseorang, tiupan anginnya semakin kencang. Kalau tidak kuat, maka yang terjadi kita akan celaka. Semoga yang hari ini sedang Allah titipkan kepada kita, Pak, baik itu kesehatan, harta benda, jabatan ataupun ilmu, semuanya barokah. Amin Allahumma amin. Dan semoga sekali lagi Allah ridho atas apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat, sehingga selepas ngaji ini ada perbaikan-perbaikan yang akan menyertai langkah kita di kemudian hari. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.